Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak, sebelum masuk proses pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin. Baiklah, hari ini kita akan masuk pada materi baru, yaitu mengenai operasi aljabar pada fungsi. Nah, kemarin kita telah belajar mengenai fungsi. Untuk mengingat kembali, Ibu akan menjelaskan yaitu apa sih pengertian fungsi? Fungsi adalah suatu hubungan matematis antara satu variabel dengan variabel lainnya. Misalnya, kita misalkan suatu alat produksi di mana dia dapat memasukkan suatu bahan dan akan menghasilkan bahan yang baru. Nah, di tempat memasukkan ini kita misalkan dengan X, dan yang dihasilkan yang baru itu kita misalkan dengan himpunan 2X ditambah 5. Nah, untuk mendapatkan himpunan baru, maka kita perlu masukkan nilai X. Misalnya kita masukkan angka 5. Nah, kita masukkan angka 5, dia akan melalui sini dan diproses di sini. Dan akan menghasilkan itu 2 dikali 5 ditambah 5. Maka dia akan memperoleh hasil 15 dan fungsi pertama nilainya adalah 15. Nah, kita misalkan dengan angka lain. Misalnya dengan 2. Dan dia akan melalui ini dan diproses lagi akan menghasilkan himpunan baru yaitu 2 dikali 2 ditambah 5 sama dengan 9. Dan ini hasil fungsi kita yang kedua. Nah, itulah yang disebut dengan fungsi. Selanjutnya kita akan masuk kepada materi baru yaitu operasi aljabar pada fungsi. Nah, berdasarkan definisi yang kita peroleh, jika f suatu fungsi dengan daerah asal df dan g suatu fungsi dengan daerah dg, maka operasi aljabarnya yaitu kali, bagi, tambah, dan kurang akan menghasilkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu penjumlahan. Jika f dan g ditulis dengan f ditambah g, maka dapat didefinisikan sebagai f ditambah g kita kalikan dengan x, maka hasilnya adalah fx ditambah gx. Dengan daerah asalnya kita memperoleh df ditambah g akan mendapatkan hasil df gabungan dari dg. Nah, untuk pengurangan atau selisih sama dengan penjumlahan, kita dapat menulisnya dengan f dikurang dengan g, maka definisinya sebagai f dikurang g kita kalikan dengan x, maka hasilnya fx dikurang gx. Dengan daerah asalnya yaitu df dikurang g sama dengan df gabungan dari dg. Yang ketiga itu perkalian. Jika f dan g kita tulis f dikali g, maka definisinya f dikali g kita kalikan dengan x, maka akan mendapat fx dikali gx. Dengan daerah asalnya df dikali g sama dengan df gabungan dari dg.
Yang selanjutnya yang keempat yaitu pembagian. F dan G dapat kita tulis dengan F per G. Maka kita memperoleh definisi itu F per G dikali dengan X. Maka hasilnya Fx dibagi atau per dengan Gx. Maka kita memperoleh daerah asalnya yaitu df per G sama dengan df gabungan dari dg kita kurang dengan dimana x dimana gx sama dengan 0. Nah, untuk dapat lebih memahaminya, kita masuk kepada contoh, yaitu jika diketahui fungsi fx sama dengan x ditambah 3 dan gx x kuadrat dikurang 9, maka tentukan nilai dari setiap definisi di atas. Baiklah. Yang pertama yaitu A, F ditambah G. Sesuai dengan definisi dari penjumlahan yaitu F ditambah G didefinisikan dengan F ditambah G dikali dengan X. Maka kita buat F ditambah G kita kalikan dengan X. Dari definisi kita dapat hasilnya Fx ditambah Gx. Nah, setelah kita mendapatkan seperti ini, maka kita tinggal memasuki yang diketahui dari soal, yaitu Fx-nya adalah X ditambah 3 ditambah dengan Gx-nya adalah 2x dikurang 9. X kuadrat dikurang 9. Nah, untuk penambahan kita akan menambahkan kedua fungsi ini. Yang akan hasilnya itu X kuadrat ditambah X dikurang 6. Nah, selanjutnya itu pada B itu selisih. F dikurang G. Nah, berdasarkan definisi selisih kita akan memperoleh F kurang G kita kalikan dengan X dan mendapat Fx dikurang Gx. Nah, selanjutnya setelah mendapatkan rumus seperti ini, sama kita tinggal memasukkan yang diketahui dari soal itu Fx-nya X ditambah 3 ditambah X kuadrat dikurang 9. Yaitu kita peroleh hasil min X kuadrat ditambah X ditambah 12. Nah, selanjutnya kita akan menyelesaikan yang C yaitu perkalian, dimana F dikali G kita memperoleh dari definisi yaitu F dikali G dikali dengan X sama dengan Fx dikali dengan Gx. Nah, kita masukkan lagi apa yang diketahui dari soal itu X ditambah 3 dikali dengan
X kuadrat dikurang 9. Pertama itu kita harus mengkalikan setiap ruas kepada ruas yang lainnya. Nah, X dikali X kuadrat kita boleh X pangkat 3. X dikali min 9 kita boleh min 9X. Selanjutnya 3 dikali X kuadrat kita boleh 3X kuadrat. Selanjutnya 3 dikali 9 kita boleh min 27. Nah, dari hasil ini kita dapat sederhanakan menjadi X kuadrat X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat dikurang 9X dikurang 27. Nah, selanjutnya kita lanjutkan kepada D, yaitu pembagian dari F dibagi G. Dari definisi kita dapat yaitu F per G dikali dengan X, mendapatkan hasil Fx dibagi dengan Kx. Itu kita masukkan yang kita dari soal lagi, yaitu X tambah 3 per X kuadrat dikurang 9. Karena bentuk persamaannya seperti ini, maka kita dapat menyederhanakannya menjadi X ditambah 3. Karena dia kuadrat, maka kita selesaikan dengan cara seperti ini, dimana kali berapa yang hasilnya 3, kalau kali 3 berapa yang hasilnya 9, itu kita bikin 3, sini juga 3, ini plus, ini minus. Nah, ini ada yang sama, kita dapat menghilangkannya, jadi hasilnya adalah 1 per X dikurang 3. Nah, seperti itu contoh dari definisi operasi aljabar pada fungsi. Baiklah, sekian dari penjelasan Ibu. Untuk lebih jelasnya dapat kerjakan latihan halaman 73 dari nomor 5 sampai nomor 6. Nah, sekian penjelasan dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.